Karena jelas jika itu adalah pembunuhan berencana demi uang, Li Tianming tidak perlu membawa kedua orang ini bersamanya. Sepanjang perjalanan, dia terus menguji Li Tianming, mencoba mencari tahu berapa banyak orang yang berada di belakang Li Tianming, tetapi Li Tianming menolak untuk memberitahunya. Setelah tiba di tempat terbuka, Li Tianming berbalik dan menghunus pedang Dong Huang, menatap Qin Feng dengan tatapan dingin. Kesadaran pedang ilahi era 10 arahnya muncul dari roda kesengsaraan dan menyatu dengan pedang Dong Huang, dan seluruh kekuatan tempurnya pun terbentuk. Apa yang ingin kau lakukan? Qin Feng menatapnya dengan heran. Dia waspada terhadap penyergapan Li Tianming, tetapi tidak pernah menganggapnya serius. Coba kemampuanmu. Setelah Li Tianming mengucapkan 4 kata ini, dia bergegas ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, tidak ada kekuatan dari garis 100 miliar makhluk hidup. Dia direduksi ke bentuk aslinya. Hanya binatang pendamping, kesadaran dan kekuatan tempurnya sendiri yang tersisa. Meski begitu, daya mematikan yang dilepaskan oleh tubuh sepanjang 60 meter ini tetap mengejutkan Qin Feng. Oh, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Li Tianming, tetapi dia bergerak cepat dan segera melawan. Berdengung. Di tangannya, ia memegang tongkat sepanjang 100 meter, tongkat 9 kesengsaraan Dewa Maple, sebuah artefak Tianyuan tingkat kaisar kecil. Tongkat itu terbungkus daun maple, dengan total 9 bagian, dan sangat berat. 9 jenis kekuatan Tianyuan alam semesta tingkat kaisar melonjak di dalamnya. Berdengung. Pada saat yang sama, Dewa Hantunya, Dewa Hantu Pilar Api Penyegel Surga, naik, dan total 9 pilar api sepanjang 9.000 meter tiba-tiba muncul di depan Li Tianming, membentuk formasi untuk memblokir medan perang, membentuk medan perang domain. Ini adalah praktisi Dewa Hantu yang bukan dari klan Dewa Hantu. Dia bukan Zeus, jadi tentu saja ini bukan Dewa Zeus dalam hayalan. 1 orang, 1 tongkat, dan 1 Dewa Hantu. Usianya kurang dari 500 tahun dan berada di tingkat ke-9 alam turunan. Dia benar-benar hebat dan punya harapan besar untuk menjadi dewa kosmik berusia 1000 tahun. Dia cepat, tapi Li Tianming lebih cepat. Ia menggunakan api penyucian 1 Yuan dan guntur kekacauan 2 Yin yang untuk membersihkan jalan dan membombardir Dewa Hantu Pilar Api Penyegel Langit lawan. Kemudian, ia mengumpulkan kekuatan dengan kesadarannya dan mengayunkan pedangnya dengan tubuh fisiknya untuk menghabisi Qin Feng. Hanya 1 pedang. Formasi pedang gerbang bintang 10 alam semesta terpencil terbuka. Pedang Dong Huang membuka 5 gerbang bintang dengan 1 pedang. Bang 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 bang. Tanpa dukungan kekuatan pikiran ratusan miliar makhluk hidup, cahaya pedang ini memang telah berkurang banyak, tetapi lebih nyata dan terkonsentrasi. Meskipun gerbang bintang 5 hanya setinggi sekitar 10 meter, 5 bintang tingkat alam semesta yang lahir di dalamnya benar-benar sedang beroperasi, dan niat pedang menjadi lebih terkonsentrasi. Kalau dia tidak bergerak, tidak apa-apa, tetapi begitu dia bergerak, itu adalah gerakan mematikan yang paling ampuh. Sangat kuat, ekspresi Qin Feng sungguh luar biasa. Pilar api penyegel langit dan penindasan gabungan dari Dewa Hantu dipatahkan oleh kekuatan magis Li Tianming. Pedang yang membuka gerbang bintang langsung menghabisi Qin Feng. Ledakan, Qin Feng mengayunkan tongkat, dan 9 lapis petir dan api berwarna oranye merah menggulung pada tongkat itu, bertabrakan dengan keras dengan pedang Li Tianming. Bang! Tubuhnya yang panjangnya 90 meter langsung terdorong ke belakang, merangkak dan berguling-guling di tanah. Ribuan energi pedang menyerbu dadanya, langsung merobek puluhan luka berdarah yang cukup dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Li Tianming sudah lama tidak bertarung dengan Dewa Non-Zhou. Serangan ini berhasil dan Qin Feng langsung terluka. Tubuh yang terbuat dari partikel bintang itu tampaknya jauh lebih mudah dibunuh daripada asal-usul Zeus. Saudara Lin, kalau ada yang ingin kau katakan, mari kita bicarakan baik-baik. Kenapa harus pakai kekerasan? Setelah Qin Feng menyemburkan darah, ia memanjat dengan panik. Melihat Li Tianming datang untuk menghabisinya lagi, pupil matanya mengecil dan ia segera memanjat dan melarikan diri langsung ke Feng Shengsu. Tidak berani bertarung, Li Tianming sedikit kecewa. Namun, kekuatan tempur yang ingin ia uji hari ini sudah teruji, jadi ia tidak lagi peduli dengan Qin Feng. Ia malah berkata kepada Wei Sheng Moran, coba saja juga. Ya, 2 origin Zeus berada di tanah. Tinggi Wei Sheng Moyan kini hanya setengah dari tinggi origin Zeus. Peningkatan ukuran tubuhnya sangat meningkatkan kekuatan tempur yang dimiliki Dewa Hantu tersebut. Dia meletakkan tangannya di salah satu Zeus Origins, dan tangannya serta Zeus Origins tampak terhubung. Kekuatan Zeus yang telah mati dari klan langit fantasi tiba-tiba aktif. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, Dewa Hantu alam semesta lahir. Dewa Hantu catur surga dan bumi. Dewa-dewa hantu dalam bentuk batu, seperti prajurit, meriam, jenderal, dan kuda, jumlahnya sedikit tetapi mereka menyerbu keluar seperti pasukan besar dan langsung menekan Qin Feng yang melarikan diri, memaksanya jatuh ke tanah, tubuhnya hampir rata. Zhou Shen dan Shen Huan.
Teriak Qin Feng. Ia tidak tahu bahwa Wei Sheng Moranlah yang mengemudikan Shen Huan. Ia masih melihat sekeliling dengan ketakutan. Jelas, ia mengira klan Shen Huan Tian datang untuk menghakiminya. Aku salah. Maafkan aku, seru Qin Feng. Jika kau bekerja sama dengan baik, aku akan mengampunimu. Setelah Bai Ye selesai berbicara, dia memisahkan jiwa bayi kecil dan langsung menghabisinya ke dalam an bintang di otaknya. Apa yang kau teriak Qin Feng? Ledakan, ledakan, ledakan. Jika dia berani melawan, Wei Sheng Moran akan terus menekannya dengan dewa hantu. Dengan kemampuan mereka, mengalahkan turunan tingkat 9 dengan cepat bukanlah masalah besar. Meskipun Bai Ye tidak memiliki kekuatan mental ratusan juta makhluk hidup untuk mendukungnya, dia masih jauh lebih kuat. Untuk sesaat, jeritan kesakitan Qin Feng berubah dari marah menjadi takut, dan akhirnya menyerah. Bang! Dia terpaksa berlutut di hadapan Li Tianming, menatapnya dengan sedih, dan bertanya, siapa kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin menjadi temanmu dan mengantarmu, kata Li Tianming sambil tersenyum. Menumpang memang mudah, tetapi tetap penting untuk mendapatkan teman. Hanya teman yang memiliki status. Menumpang mau ke reruntuhan kuno Yan Huang. Qin Feng cukup pintar untuk langsung memikirkannya. Benar sekali, kau harus melakukan apapun yang kuperintahkan selanjutnya, kalau tidak, haha. Li Tianming menatapnya dengan dingin. Qin Feng hanya bisa mengangguk dengan gemetar. Selanjutnya, Li Tianming bertanya kepadanya tentang reruntuhan Yan Huang kuno, terutama detail reruntuhan di bawahnya. Orang-orang bintang Feng Shen tidak banyak membahas detail ini, lagi pula, mereka juga tidak mengetahuinya. Kau bilang reruntuhan bawah telah dibuka selama sebulan, dan orang-orang masuk satu demi satu. Lalu, setengah tahun kemudian, 8 dewa dari 10 dunia tingkat Wanzu akan bersatu dan menggunakan Dao Bet Surgawi untuk membangun kembali metode distribusi, tanya Li Tianming. Ya, itu proses kunci. Reruntuhan bawah belum sepenuhnya dibuka, kata Qin Feng. Kalau begitu aku akan ke sana. Masih belum terlambat. Li Tianming berbalik, bertukar pandang dengan Li Qingyu, dan berkata, sepertinya Xiao Feng aman. Kalau begitu, aku ingin pergi ke wilayah ilahi abadi dulu. Oke, Li Qinying mengangguk. Dia tahu bahwa jika Li Tianming dapat mengandalkan Wei Sheng Moran untuk menaklukkan ibu kota ilahi abadi, maka sejak saat itu, sumber daya seperti reruntuhan turunan tidak akan ada habisnya. Yang terpenting, kembalinya dua Xiao Liu lainnya pasti akan memberinya dorongan besar di reruntuhan Yan Huang kuno ini. Alam ilahi abadi. Qin Feng sangat terkejut ketika mendengar tempat ini. Dia sudah menyadari bahwa ketiga orang ini tidak sederhana. Namun hidupnya ada di tangannya. Li Tianming berkata kepadanya, baiklah, katakan saja pada ayahmu untuk menunda perjalananmu ke reruntuhan Yan Huang kuno, lalu kendarai Dewa Maple-mu dan bawa ketiga temanmu ke Zongtian Sansing. Qin Feng kembali ke Feng Shengsu dan memberitahu ayahnya tentang idenya untuk mengunjungi reruntuhan Yan Huang kuno setelah beberapa waktu. Tentu saja dia dimarahi. Untungnya, ayahnya tidak mempedulikannya, jadi dia mengusir kapal Dewa Laut Bintang Dewa Maple. Ledakan. Sebuah kapal Dewa Laut Bintang berbentuk daun maple yang tajam muncul di hadapan Li Tianming dan yang lainnya. Kapal itu mendarat dengan suara gemuruh, dan setelah pintu kapal terbuka, Qin Feng, yang tampak seperti menderita gagal ginjal, berdiri di sana dengan ekspresi muram. Jelasnya, dia belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa dia telah menjadi boneka. Dia bahkan tidak tahu asal-usul Li Tianming dan dua orang lainnya, dan belum pernah mendengar tentang 3 bintang Zongtian. Itu terjadi cukup cepat. Li Tianming menaiki kapal Dewa Laut Bintang dan menepuk pinggang dan pinggul Qin Feng, memujinya tidak buruk, sangat bagus. Qin Feng, jika Li Tianming tidak ditemani oleh dua gadis cantik, dia akan mencurigai orientasi eskualnya setelah serangan telapak tangan ini. Ayo berangkat ke 3 bintang di langit. Perintah Li Tianming. Aku mengerti. Kepala Qin Feng terasa sakit. Ia sempat bingung bagaimana cara menyingkirkan Li Tianming. Melihat Li Tianming tidak berniat mempersulitnya, ia pun menurut dan mengusir Feng Shen dari bintang Feng Shen terlebih dahulu, lalu membuka susunan lubang cacing. Dewa Maple milik ayahnya, tetapi ayahnya adalah Dewa Zeus, jadi sangat mudah baginya untuk bepergian melintasi langit berbintang. Itulah sebabnya ia mewariskan mobil mewah ini kepada pangeran generasi kedua yang kaya. Selama bertahun-tahun, Qin Feng mengendarai kapal Dewa Laut Bintang yang mewah ini, dan kemanapun ia pergi untuk menjemput gadis-gadis, ia selalu mendapatkannya. Ledakan, terowongan lubang cacing terbuka lagi, dan sekuntum bunga indah tiba-tiba mekar di langit berbintang yang redup di depan. Susunan lubang cacing ini jelas lebih matang di Sangsingsu. Namun, karena wilayah Sangsingsu terlalu stabil, pasti sangat sulit untuk membangunnya. Dalam hal ini, tanah yang disewa oleh klan Dewa Langit Hantu dari dinasti Tianmingku mungkin terkait dengan pembangunan susunan lubang cacing ini. Ini semua adalah masalah historis yang melibatkan berbagai aspek. Dunia sumber bintang tingkat tak terbatas yang disewa itu semuanya adalah susunan teleportasi kelas dunia. Masih sulit bagi Li Tianming untuk membongkarnya untuk saat ini.
Berdengung, Dewa Maple melarikan diri ke dalam susunan lubang cacing dan bergerak dengan cemerlang di antara lampu warna-warni. Di dalam kapal antariksa, Qin Feng melihat kombinasi aneh ini dan hendak mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengujinya, tetapi Li Tianming berbalik dan bertanya kepadanya tentang detail reruntuhan Yan Huang kuno sedikit demi sedikit, dan kemudian bertanya kepadanya tentang perkiraan kekuatan 10 dunia tingkat Wansu. Dia memiliki pemahaman tentang level dan kemampuan tempur para jenius dari seluruh alam semesta. Di dunia tingkat Wansu, di antara klan Dewa Perang, para jenius dan individu kuat umumnya mencapai tingkat roda neraka 3, 4, atau bahkan 5. Kekuatan binatang kosmik dan simulakrum kesadaran ilahi juga sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari tingkat penciptaan. Oleh karena itu, Li Tianming memiliki gambaran kasar dalam benaknya. Meskipun simulasinya cukup bagus sekarang, jika dia pergi ke reruntuhan Yan Huang kuno, dia masih sedikit tertinggal dari para jenius di 10 dunia tingkat Wansu. Para jenius di dunia penciptaan semuanya mendekati level 30 poin. Berdengung. Setelah mengobrol sebentar, kami kembali ke Zhongtian Samsung. Li Tianming hanya keluar beberapa hari kali ini dan mempelajari beberapa informasi dari berbagai pihak. Dia meminta Qin Feng untuk terus mengemudikan Feng Shen sebentar, dan kemudian memintanya untuk membuka pintu. Buka pintunya, tidak ada apa-apa di depan. Mau kemana? Zhongtian Sansing tidak ada di dekat sini, kata Qin Feng setelah melihat peta bintang. Kenapa kau begitu peduli? Li Tianming dan dua orang lainnya keluar bersama, lalu berbalik ke arah Qin Feng dan berkata, kau tetap di sini dan tidak boleh pergi kemanapun. Jika Dewa Maple bergerak selangkah saja, kau akan mati. Tidak akan sulit bagiku untuk pergi ke Dayan 49 Star dan mencari orang lain untuk menjadi pengemudi. Saya mengerti. Qin Feng mengangguk frustrasi. Jujur saja, setelah Li Tianming selesai berbicara, mereka bertiga menghilang ke dalam kegelapan bersama dan segera menghilang dari pandangan Qin Feng. Tidak lama kemudian, Li Tianming kembali ke matahari. Saudaraku, di mana kau menaruh mata dunia mengambang? Tanya Li Qingyu. Itu ada di bagian terdalam inti matahari. Saat ini tidak bisa dikendarai. Aku akan menggunakannya saat bisa dikendarai. Ada 3 penghalang-penghalang fusi, penghalang pelindung bintang, dan penghalang kabut. Holy Lord tidak bisa menemukannya. Ini masalah yang sensitif. Saat mereka sedang mengobrol, Jiulong Dizang sudah datang menjemput mereka. Li Tianming menyapa Long Xing sebentar, lalu bersama Li Qingyu dan Wei Sheng Moran, mereka berangkat kembali ke Xiaxingsu dengan 2 bola besar asal Dewa Zeus. Li Tianming telah memberitahu kota Kekaisaran Tianming dan ibu kota ilahi No. 1 Zizhen. Berdengung. Cahayanya bersinar. Dalam sekejap, Li Tianming dan 3 orang lainnya kembali ke formasi 10.000 bintang surgawi. Waktu transfer kali ini singkat. Li Tianming berpamitan kepada Aurora dan pergi. Aurora kini telah mencapai alam turunan ketiga dan terus mengalami kemajuan yang pesat. Terlihat bahwa jasad Dewa Zeus yang dibawa kembali oleh Li Tianming telah memainkan peran yang sangat penting. Tingkat seluruh kota Kekaisaran Tianming meningkat, dan diperkirakan ada harapan untuk mencapai tingkat dunia tingkat penciptaan di masa mendatang. Taklukkan wilayah ilahi abadi, lalu tangkap mayat-mayat Dewa Zeus yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan bintang atas. Dengan begitu, semua kerabat dan temanku pada akhirnya akan menjadi Dewa Zeus. Setelah mereka menjadi Dewa Zeus, mereka akan memiliki umur awal 20.000 tahun. Ini baru permulaan. Di masa depan, 100.000 tahun, 1 juta tahun semuanya akan normal. Zeus yang tingginya 100 meter hanyalah keistimewaan dewa alam semesta. Setelah teleportasi lagi, mereka bertiga tiba di kerajaan Herkuno bersama-sama, melewati lingkaran sihir teratur kerajaan Herkuno, dan tiba di ibu kota ilahi nomor 1 lagi. Kilatan cahaya. Ketika Li Tianming turun dari mata langit, Zizhen beserta sekelompok klan tertib ada di sana untuk menyambutnya. Dewa leluhur tertinggi dan tak terkalahkan. Teriak para roh ilusi dari klan tertib serempak. Ada beberapa orang emas di belakang. Sepertinya kamu lebih populer di sini daripada aku, kata Li Tianming sambil tersenyum. Dia memiliki 10 juta makhluk hidup di sini, tetapi jumlahnya terlalu kecil. Sebagai perbandingan, jumlahnya hanya 1/1000 dari 10 miliar, dan efek sebenarnya bahkan hanya 1/3000. Bagi Li Tianming sekarang, peningkatan ini dapat diabaikan. Level tertinggi ibu kota ilahi nomor 1 hanyalah reruntuhan turunan level 6, jadi peningkatan Zizhen juga terhenti. Sekarang dia terlihat seperti Li Tianming. Melihat gadis dingin berambut ungu ini, menatapnya dengan tatapan aneh, Li Tianming tak kuasa menahan rasa hangat di matanya. Sial, dia menggodaku lagi. Li Tianming terbatuk dan menenangkan diri. Kudengar kau sangat beruntung lagi, Xiaoyu. Zizhen melirik ke samping. Ya, mungkin sebentar lagi, aku akan lebih tinggi darimu, kata Wei Sheng Moran ringan. Benarkah selamat? Zizhen diam-diam menggertakkan giginya. Jika Wei Sheng Moran menggunakan reruntuhan turunan, dia masih bisa mengurangi sebagian. Masalahnya,
orang ini tidak membutuhkannya, yang membuatnya marah. Keduanya sudah lama tidak bertemu, dan ketika bertemu lagi, mereka masih ingin bertarung. Sudahlah, ayo cepat bunuh Xiao Liu kedua secara langsung, dan rebut ibu kota ilahi No. 2, nomor 3, dan No. 4. Li Tianming terbatuk. Adapun Xiao Liu ketiga, Li Tianming ingin menunggu. Saat ini, Xiao Yu mengendalikan esensi Dewa Zeus tingkat kedua, tetapi ia hanya bisa mengerahkan kekuatan tempur yang setara dengan Dewa Zeus tingkat pertama. Dan ada banyak Dewa Zeus dari klan tertib di wilayah ilahi No. 9. Memang berisiko untuk langsung melewati alam ilahi abadi sekarang. Namun, bahkan jika kita menangkap Xiao Liu kedua, itu setara dengan menambahkan binatang buas kuno yang kacau lainnya, dan 27 jiwa bayi kecil pasti akan memiliki dampak yang signifikan. Kemudian, mereka segera memasuki Akademi Ordo. Setelah tiba di susunan teleportasi, Li Qingyu dan Zi Zhen tetap di sana. Li Tianming berencana untuk pergi bersama Wei Sheng Moyan sendirian, yang akan lebih aman. Tunggu kabar baik kami. Setelah Li Tianming selesai berbicara kepada mereka, dia memasuki lingkaran sihir dan sebuah cahaya menyala. Aku pulang. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua milikku. Bai Ye muncul dan berkata sambil mengulurkan tangannya. Apa yang telah hilang darimu? Martabat, kata Bai Ye dengan garang. Aku tahu kau pernah dianiaya dengan parah sebelumnya. Li Tianming tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, dia membawa dua asal-usul Dewa Alam Semesta dan tiba-tiba muncul di Akademi Ordo Ibu Kota Ilahi nomor 2 bersama Wei Sheng Moran. Ini layak disebut Ibu Kota Ilahi kedua. Jauh lebih besar daripada dermaga di Ibu Kota Ilahi pertama. Mata Tuhan sendiri jumlahnya 2 kali lipat. Ada keluarga yang lebih tertib di sini, dan mereka semua adalah penganut 6 jiwa bumi kecil. Saat Li Tianming muncul di sini, dia merasakan sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Di depannya, para anggota klan yang tingginya puluhan meter itu tiba-tiba tercengang, lalu berbalik bersama. Pria bermata satu di depan menatap Li Tianming dan Wei Sheng Moran dengan tatapan dingin. Dasar sampah tak berguna, beraninya kau datang ke wilayahku. Suara orang-orang tertib itu terdengar sangat garang. Hanya dengan mendengar suaranya saja, Anda dapat tahu bahwa ini bukanlah karakter yang bisa diajak main-main. Apa maksudmu dengan wilayahmu dalam 1/4 jam, ini semua akan menjadi milikku. Berdengung, Bai Ye merangkak keluar dari pikiran Li Tianming. Setelah dipromosikan ke alam turunan ketiga bersama Li Tianming, ia jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika ia memobilisasi kekuatan puluhan juta makhluk hidup di ibu kota ilahi No. 1. Semburan kabut putih ini melonjak, dan dengan tambahan jiwa-jiwa bayi kecil yang dibesarkan oleh ibu kota ilahi nomor 1, meskipun hanya ada 7 jiwa bayi kecil, momentumnya masih sangat kuat. Berdengung, kekuatan jiwanya dilepaskan dan benih jiwanya meledak. Ledakan-ledakan-ledakan. Seluruh klan Ordo Akademi Ordo Ibu Kota Ilahi kedua langsung menjadi gila, mata mereka terpelintir, dan mereka memuntahkan darah, berlutut di hadapan Bai Ye, dan berteriak, dewa leluhur tertinggi yang tak terkalahkan. Kamu jadi lebih cakap, ya oke. Raungan marah datang dari jauh, dan awan yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun di kejauhan. Pada akhirnya, awan putih tebal pun mengembun. Selain itu, hampir pada saat yang sama, 2 awan putih datang dari susunan teleportasi di sebelah Li Tianming. 3 awan putih bertabrakan satu sama lain dengan suara ledakan yang keras. Berdengung, mereka mengembun menjadi pusaran awan putih, dan dalam pusaran itu, wajah yang ganas, dingin, dan kejam muncul, menatap Bai Ye. Kalau kita perhatikan lebih dekat, kita akan menemukan bahwa tubuhnya tersusun atas 27 bagian, artinya semua jiwa bayi kecilnya telah berkumpul bersama. Baru kemudian tatapannya beralih dari Bai Ye ke Li Tianming di bawah, dan berkata dengan dingin, seorang Beastmaster tak berguna dari kekacauan kuno pecundang ini benar-benar menganggapmu sebagai pendukungnya. Ya, bagaimana Li Tianming memandanginya, ingin merasakan karakternya. Apapun yang terjadi, aku berterima kasih padanya karena telah membawamu kepadaku. Roh bumi Xiao Liu menatap Li Tianming dengan tajam, memamerkan taringnya yang tajam terbuat dari awan putih, dan berkata dengan suara garang, aku sudah terlalu lama ingin menghabisimu. Kau hanya anak guk-guk liar, apa kau pikir kau bisa melakukan itu? Li Tianming mencibir. Hehe, wajah jiwa bumi Xiao Liu muram, dan dia tiba-tiba menjerit tajam. Dengung-dengung-dengung. Pada saat itu, hampir semua klan tertib di ibu kota ilahi No. 2, nomor 3, dan nomor 4 tiba-tiba berdiri tegak dan menyumbangkan kekuatan jiwa mereka. Kabut putih yang besar mengembun di tubuhnya, dan pusaran di tubuhnya semakin membesar. Akhirnya, ia mengembun menjadi entitas padat dan berubah menjadi Li Tianming berbentuk manusia yang tingginya sekitar 60 meter dan berdiri di hadapan Li Tianming. Kekuatan jiwa yang terwujud. Kau pantas mati. Semua orang lemah yang kau taklukkan pantas mati lebih parah lagi. Jiwa bumi Xiao Liu jelas kejam dan berdarah dingin,
tetapi jiwa langit yang cerewet benar-benar berbeda. Saat ia mengatakan ini, niat menghabisinya sudah tertuju pada Li Tianming. Ini adalah kebencian sejati dan niat menghabisi. Berdengung. Ia menjelma menjadi tubuh jiwa, dan dua pedang panjang muncul dari tangannya, menyerbu ke arah Li Tianming. Hancurkan. Bai Ye sudah mengenalnya, jadi dia berbicara kepada Wei Sheng Moran. Wei Sheng Moran sudah bersiap. Dia mengaktifkan dua dewa hantu catur langit dan bumi secara bersamaan pada dua sumber dewa alam semesta. Ledakan. Sebanyak 32 bidak catur dari sisi hitam dan merah tiba-tiba muncul, membentuk dua formasi pasukan, satu muncul di depan jiwa Xiao Liu, dan yang lainnya muncul di belakang jiwa Xiao Liu. Inilah kekuatan ajaib Zeus. Setidaknya setara dengan kekuatan Zeus tingkat pertama. Terlebih lagi, dewa hantu memiliki efek yang sangat baik dalam menekan dan mempertahankan kekuatan jiwa. Apa-apaan ini? Xiao Liu Earth Soul awalnya menerima pukulan telak seperti itu, tetapi dia tidak takut, malah menjadi semakin jahat. Kekuatan jiwanya tidak cukup untuk mengalahkan dewa hantu, tetapi akan dibatasi oleh dewa hantu. Maka seketika itu pula ia menyebar menjadi kabut putih, langsung melintasi bidak catur langit dan bumi, lalu menyerbu ke arah Li Tianming dan Bai Ye. Sampah pantas mati. Tampaknya itu adalah motonya. Bagian terkuatnya adalah entitas jiwanya, yang tetap sama setelah ia menghilang. Bai Ye mengingatkan Li Tianming sambil terkekeh. Saya mengerti. Dengan pengkhianatan Bai Ye, Li Tianming tahu apa yang sedang terjadi. Ayo pergi bersama. Saat Li Tianming selesai berbicara, bayangan catur Wei Sheng Moran di Dao Agung Langit dan Bumi tiba-tiba menyusut, membentuk papan catur domain, yang terus-menerus menekan ruang jiwa bumi Xiao Liu. Para prajurit dan jenderal terbanting dan terbunuh di atas kabut putih. Pada saat yang sama, Bai Ye tiba-tiba berubah menjadi gelembung mimpi, menabrak kabut putih yang tak terhitung jumlahnya, dan bertarung dengan 6 jiwa bumi kecil. Untuk sesaat, api putih itu langsung menyala. Dasar orang tak berguna, bagaimana mungkin kau begitu hebat? Terdengar bahwa meskipun suara Xiao Liu dingin, namun hatinya pasti sangat terkejut. Jiwa surgawi ini selalu menjadi sasaran intimidasi mereka. 30 tahun di timur, 30 tahun di barat, jangan memandang rendah aku karena aku miskin. Bai Ye meraung dengan ganas, api putih dan ilusi menyapu dan menghabisi. Li Tianming takjub dengan apa yang dilihatnya. Jelas itu adalah binatang raksasa purba yang kacau, tetapi ia sebenarnya telah berdiferensiasi menjadi individu-individu berkesadaran yang berbeda, yang setara dengan kembar tiga yang lahir dari satu telur. Mereka bahkan bertarung satu sama lain, dan kepribadian mereka sungguh berbeda. Dengan cara ini, dengan tiga niat menghabisi Bai Ye dan Wei Sheng Moran, 6 jiwa bumi kecil ini benar-benar jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Aku tak menyangka Beastmaster ini benar-benar bisa membantu pecundang sepertimu membalikkan keadaan. Suara roh bumi 6 kecil terdengar sangat kejam dan arogan. Tapi, jika ini membuatmu berpikir kau bisa menaklukkanku, kau salah besar. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Berdengung, tempat itu tertutup kabut tebal. Semua makhluk hidup, dengan kematian, berikanlah aku hak untuk menghabisi. Suara melengking keluar darinya. Selama suatu waktu, di ibu kota ilahi No. 2, nomor 3, dan nomor 4, klan-klan teratur yang tak terhitung jumlahnya membakar api jiwa mereka dengan gila-gilaan, menyumbangkan kekuatan mereka dengan gila-gilaan, hingga mereka, puluhan juta klan teratur, terbakar menjadi semburan asap hijau dan mati sepenuhnya. Dan asap hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di jiwa Xiao Liu. Orang pembawa sial Bai Ye menatap pemandangan itu dengan linglung. Belum lagi ia tidak bisa melakukan hal tersebut, kalaupun bisa, ia tidak akan berani melakukannya. Keganasan dan kebrutalan alami binatang buas kuno dapat dikatakan sepenuhnya ditampilkan dalam 6 jiwa bumi kecil ini. Dia menghabisi semua klan tertib di 3 wilayah dewa hanya untuk menghabisi Li Tianming. Setidaknya puluhan juta. Setelah menyerap kekuatan jiwa ini, awan putih itu terus bergulir, dan darah terus mengalir keluar dari dalam. Untuk sesaat, awan itu berubah menjadi awan darah merah tua, bergulir di atas kepala Li Tianming, dan aura pembunuh yang mengerikan meledak darinya. Kau makhluk tak berguna, harus mati. Awan darah meraung ganas dan menyerbu Li Tianming dengan marah. Darah berubah menjadi kabut dan hujan, lalu turun dengan deras. Setiap tetes hujan menghasilkan suara nyaring yang menusuk jiwa. Oh, tidak, Bai Ye tercengang. Dia tidak berani melawan awan darah saat ini, jadi dia hanya bisa segera menyusut kembali ke dalam otak Li Tianming. Pada saat yang sama, Wei Sheng Moran dengan hati-hati mengendalikan dewa hantu catur langit dan bumi. Jangan melawan. Di bawah kendalinya, kedua dewa hantu itu menjadi sangat canggih dan juga memasuki otak Li Tianming. Di atas partikel spiritualnya yang tak terhitung jumlahnya, mereka membentuk lapisan-lapisan papan catur bulat yang tebal, melindunginya dengan cermat. Tak peduli apapun, inilah kekuatan Zeus. Li Tianming masih sangat terkejut.
Kendali Wei Sheng Moyan atas Dewa Hantu memang telah meningkat secara nyata. Dia bahkan bisa menguasai operasi rumit seperti itu dalam beberapa hari. Kalaupun dia bukan reinkarnasi Tianjiu, lalu kenapa? Dia segera melarikan diri ke alam turunan, dan Li Tianming berharap melihatnya menjadi dewa alam semesta. Dengan cara ini, bersama dengan menara Tianling miliknya sendiri, dapat dikatakan bahwa ia telah membentuk pertahanan rangkap 3, di antaranya Dewa Hantu Catur Jalan Langit dan Bumi milik Wei Sheng Moran merupakan lapisan yang paling penting dan terluar. Dia juga meninggalkan Dewa Hantu Catur Dao Agung Langit dan Bumi untuk dirinya sendiri, jika tidak, jika rumahnya dirampok saat dia melindungi Li Tianming, dia mungkin akan mati di sini. Performa Dewa Hantu Catur Langit dan Bumi di tubuhnya pasti lebih baik daripada di tubuh Li Tianming. Semua pertahanan ini diciptakan dalam sekejap. Tunggu. Detik berikutnya, badai jiwa berwarna darah yang dibentuk oleh awan darah jiwa 6 bumi kecil telah menghantam kepala Li Tianming. Bahkan Ying Huo dan yang lainnya pun tak berdaya menghadapi serangan semacam itu. Mereka hanya bisa tetap berada di ruang pendamping untuk menghindari cedera yang tak disengaja. Sampah, sampah, kau cuma orang cacat, kau mencuri darahku dan mencuci otakku. Kau mencuri segalanya. Aku belum melunasi hutangku padamu, dan kau masih berani datang ke wilayahku dan ingin memperbudakku. Badai jiwa berwarna darah meraung dan menghantam pertahanan Dewa Hantu Catur Dao Langit dan Bumi tingkat pertama. Untuk sesaat, dunia di depan Li Tianming berlumuran darah. Badai itu menyerbu dan menghancurkan Dewa Hantu dengan gila-gilaan, seperti miliaran cakar jiwa, mencoba merobek papan catur di otak Li Tianming. Ledakan. Badai jiwa itu membentuk suara amarah yang terus-menerus menghantam pikiran Li Tianming. Meskipun belum ditaklukkan, otaknya masih terasa seperti terkoyak. Dari luar, kepalanya telah diselimuti asap berwarna darah. Awan darah jiwa 6 bumi kecil ini sama sekali tidak peduli dengan Wei Sheng Moran. Hanya ada Li Tianming di matanya. Ia telah mewarnai Li Tianming menjadi manusia berdarah. Bai Ye, apa yang harus kita lakukan jika ini terus berlanjut? Li Tianming mengerutkan kening dan bersikeras. Dia sekarang berlatih kultivasi ganda dengan Bai Ye, dan jiwanya telah lama jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia hampir menjadi yang terkuat di alam Iguk-guk, tetapi menghadapi monster brutal seperti jiwa bumi Xiao Liu, itu sudah cukup baginya untuk bertahan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Apa boleh buat, tunggu saja. Ini kekuatan yang berasal dari pembakaran jiwa. Nanti akan habis. Lalu akan ditempa kembali ke wujud aslinya dan menjadi makanan kakek. Hehehe, Bai Ye tertawa. Kamu masih bisa tertawa? Pertanyaannya, bisakah kita bertahan sampai saat itu? Kata Li Tianming tanpa berkata-kata. Aku bisa, tapi aku tidak tahu apakah kamu bisa. Bai Ye memutar matanya. Li Tianming, sial, benda ini tidak bisa diandalkan. Sekarang hanya Dewa Hantu Alam Semesta milik Wei Sheng Moran yang mampu menahan pembantaian paling brutal terhadap jiwa bumi milik Xiao Liu. Li Tianming menggunakan mata pencuri langit untuk menatap Wei Sheng Moran, dan melihat bahwa dia bermandikan cahaya asal-usul Dewa Zeus, bagaikan seorang dewi yang turun, seluruh tubuhnya bersinar, dan dia dalam kondisi sangat baik saat dia berdiri. Melihatnya seperti ini, Li Tianming merasa jauh lebih rileks. Wei Sheng Moran adalah andalannya yang paling berani untuk menantang Xiao Liu di Hun, dan penampilannya benar-benar membuat Li Tianming sangat puas. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Li Tianming tidak tinggal diam. Satu-satunya yang bisa mengganggu jiwa bumi Xiao Liu adalah jiwa pencuri kehidupan dari mata pencuri langit. Sayangnya, jiwa di sisi yang berlawanan adalah jiwa bumi, sehingga efeknya diabaikan. Li Tianming menggunakan ratusan mata majemuk dan mencoba beberapa kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Kamu tidak perlu berprasangka buruk terhadapku. Lihatlah saudaramu, Tian Hun. Awalnya dia sama sepertimu, tetapi setelah bergabung dengan tim kami, kualitas hidupnya meningkat drastis. Dia pergi ke Sang Xingsu bersamaku, dan kehidupan di sana penuh warna. Li Tianming mulai melantunkan mantra. Haha, ternak memang senang ketika kehilangan kemauan. Tapi mereka hanyalah sekelompok kasim. Apalagi yang bisa mereka lakukan selain tertawa, bermain trik, dan menjadi pemeran pendukungmu? Kau hanya pencuri kecil. Apa hakmu menginjak kepala binatang buas purba kita? Bahkan jika kau lebih kuat, apa yang bisa kau lakukan? Sekuat apapun seorang antek, ia tetaplah guk-guk murahan. Badai merah darah itu meraung ganas, seperti miliaran jarum tajam, terus-menerus menusuk otak Li Tianming. Masuk akal, aku juga kesal, tapi kemudian aku tahu itu terlalu berlebihan. Bai Ye mengerucutkan bibirnya. Diam, sampah, sampah, kaulah yang paling pantas mati. Kau telah mempermalukan makhluk-makhluk jiwa. Kau lebih buruk daripada makhluk-makhluk yang dikebiri itu. Badai berdarah itu meraung. Cek-cek. Aku memang berisik waktu itu, tapi kemudian aku sadar, wow, berbaring itu enak sekali. Bai Ye tertawa, membosankan sekali bekerja keras sendirian. Aku tidak mau bekerja keras lagi.
Kau sungguh tak berguna. Badai berwarna darah itu meraung dan masih dengan panik mencabik-cabik bidak catur langit dan bumi. Badai itu memang telah mencapai beberapa hasil dan membuat beberapa celah, tetapi Bai Ye mengawasi dengan saksama dan pada dasarnya menutup celah apapun yang dilihatnya. Intinya apa kau banyak bicara sekarang, tapi kau akan kalah sebentar lagi, haha. Kau bilang aku sampah benarkan jiwa bumi, kau tak berguna. Kau sudah menduduki 27 jiwa bayi kecil, tapi kau tetap tak berguna. Jika jiwa bayi kecil ini diberikan kepadaku, aku pasti sudah menghabisi Leo kecil ini 10.000 kali. Kau memang bodoh, dan jiwa surgawiku tetap yang paling cerdas. Bai Ye mencibir. Konon katanya efek dari stimulasi badai berdarah ini sangat bagus. Mati, 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 teriak jiwa bumi. Dasar hantu berkepala besar, dasar idiot kecil. Bai Ye tertawa. Aku akan memakanmu segera, hehehe, hati-hati diare. Kau adalah aib bagi jiwa asal Dao surgawiku. Dasar idiot kecil, memalukan. Benar saja, mereka yang paling mengenal dirinya sendiri adalah diri mereka sendiri. Li Tianming dan Wei Sheng Moran menyaksikan pertunjukan itu dengan takjub, menatap kosong ke arah mereka yang terus bertengkar tanpa henti. Seolah-olah mereka telah bertengkar sejak kehidupan mereka sebelumnya. Yang satu galak dan yang lainnya jahat, dan pertengkaran itu membuat kepala Li Tianming berdengung. Jiwa bumi ini memang ganas, tapi IQ-nya memang sedikit lebih rendah dari jiwa surga, pikir Li Tianming dalam hati. Masing-masing punya karakteristik sendiri. Jiwa surgawi dan jiwa bumi masing-masing memiliki fokusnya sendiri. Jiwa bumi adalah jiwa jahat, sehingga dapat mendorong pikiran sadar untuk bertarung. Namun, jiwa adalah fondasi kehidupan dan akar semua makhluk hidup, dan jiwa itu seimbang dan lengkap. Sekarang, badai berdarah ini diprovokasi oleh Bai Ye, melawan dan memarahinya, tetapi ia tidak tahu bahwa ini akan membuatnya mengabaikan hilangnya kekuatan. Seolah-olah ia akan menembus pertahanan hantu Wei Sheng Moran, tetapi Wei Sheng Moran mengendalikan dan memikatnya. Dewa hantu alam semestanya cukup kuat, dan daya bunuhnya semakin mahir, tetapi belum benar-benar terbuka ke level terkuat. Karena itu, dalam percakapan dan teriakan semacam ini, awan darah jiwa bumi Xiao Liu dikonsumsi selangkah demi selangkah, dan jelas bahwa daya mematikannya masih menurun. Li Tianming menjadi semakin aman. Malu, sampah, teriak badai berdarah itu. Lululululou, masuk dan gigit aku, kata Bai Ye sambil tertawa. Tunggu saja aku. Ayo, aku tunggu di sini. Kamu berani masuk. Ledakan-ledakan-ledakan. Binatang jiwa berwarna darah itu histeris, menerobos sebagian besar pertahanan dewa hantu catur jalan langit dan bumi, dan bertarung langsung dengan Bai Ye. Bai Ye telah menjadi jauh lebih kuat, sementara jiwa bumi Xiao Liu telah kehilangan banyak kekuatan pembakar jiwanya. Selain itu, hanya ada sedikit orang yang datang untuk sementara waktu. Akibatnya, ia tidak dapat mengalahkan Bai Ye untuk sementara waktu. Cuma itu kau membuatku tertawa terbahak-bahak. Kau memang pandai menyombongkan diri, tapi dengan sedikit kekuatan ini, kau bahkan tidak sehebat kakak Ji. Bai Ye mencibir. Kunang-kunang, seberapapun kamu mengejek, kenapa kamu ingin menghitamkan ayam? Mati, ledakan-ledakan-ledakan. Badai jiwa berwarna darah yang tersisa langsung menghancurkan dewa hantu catur langit dan bumi, dan sepenuhnya menembus ke dalam otak Li Tianming, dan seluruh jiwa bumi Xiao Liu sepenuhnya masuk. Mati kau, Tianhun. Dilihat dari amukan badai berdarah ini, Bai Ye telah sepenuhnya menarik nilai kebenciannya. Benarkah lihat keluar? Bai Ye tertawa terbahak-bahak hingga ia terjatuh ke depan dan ke belakang. Badai berwarna darah melihat keluar dan melihat bahwa hantu catur dari jalan langit dan bumi telah muncul kembali, membentuk papan catur, sepenuhnya menghalangi otak Li Tianming. Anda bisa masuk, tapi Anda tidak bisa keluar. Saudaraku, kau dikurung dan dipukuli. Lihat dirimu, apakah kau masih punya kekuatan membakar jiwa? Bai Ye tertawa sangat bebas. Sungguh, kekuatan berwarna darah di jiwa bumi Xiao Liu sebagian besar telah hilang, dan masih menghilang. Itu akan segera hilang. Di sisi lain, dewa hantu catur surga dan bumi menyusut, menekan, membantu Bai Ye, dan menekannya. Makan gelembung kakekmu. Bai Ye mencibir dan berubah menjadi gelembung mimpi, membombardir tubuh 6 jiwa bumi kecil. 6 jiwa bumi kecil itu hendak memadat menjadi entitas padat, tetapi dilampaui olehnya, dan dengan penindasan dewa hantu, tubuhnya hancur lagi. Jiwa Xiao Liu menjerit kesakitan. Guk-guk mengantuk. Haha, siapa yang kalah masih berani teriak-teriak, kakek pasti akan menghajarmu, seperti mengajak Guk-guk jalan-jalan. Bai Ye berkacak pinggang, tertawa arogan, lalu mengejar si jiwa bumi 6 kecil untuk menghajarnya. Warna darah di tubuh si jiwa bumi 6 kecil pun memudar. Ia melemah tanpa batas. Di 3 wilayah suci ini, semua pengikutnya, klan tertib, telah meninggal, jadi mereka akan segera menjadi sangat lemah dan disegel sepenuhnya di sini. Kamu, jiwa Xiao Liu menatap Bai Ye dan sudah melupakan Li Tianming.
Kasihan sekali. Sungguh menyedihkan. Masih sombong sampah. Bai Ye menunggangi kepalanya dan memukulinya dengan keras, membuat 6 jiwa bumi kecil itu geram. Hei! Li Tianming tiba-tiba berteriak, lalu menoleh ke 6 jiwa bumi kecil, saudaraku, kau membencinya, kan kau dipenuhi duka dan amarah, kan kau memimpikannya balas dendam atas penghinaan hari ini, kan? Apa yang ingin kau katakan? Jiwa bumi Xiao Liu tertekan di bawahnya dan berkata kepada Li Tianming dengan marah. Sangat mudah, berlatihlah saja denganku. Dengan kualifikasimu, dalam 1/4 jam, kau akan menjadi 3 kali lebih kuat darinya. Saat itu, ia akan membayar harga yang mahal atas kesombongannya saat ini. Li Tianming membujuknya. Bai Ye terkejut. Ia berdiri dan memelototi Li Tianming. Apa kau bicara seperti manusia? Cek. Li Tianming mencibir. Sungguh, orang ini terlalu sombong. Bahkan orang yang lewat sepertiku pun tak tahan. Di mana keadilan jika aku tak membelamu? Pikirkan baik-baik. Dengan kekuatan 3 kali lipat, bukankah orang sombong itu akan panik? Apa kau rela membiarkan jiwa surgawi menindih kepalamu dan menindasmu? Kau jiwa bumi. Apa kau masih punya hukum? Apa kau masih punya hukum? Jiwa Xiao Liu terdiam. Li Tianming, anak yang kau lahirkan tidak punya anus, dan mulutnya selalu mengeluarkan kotoran. Bai Ye melompat dan meludahkan gelembung-gelembung karena marah. Hal terakhir yang ingin kukatakan adalah kita sudah memiliki ratusan miliar makhluk hidup di Sang Xingsu. Mereka yang telah mencapai alam evolusi dapat menghancurkan dewa alam semesta. Semua orang beriman ini dikumpulkan dengan susah payah oleh jiwa surgawi ini. Setahuku, selama kau berlatih bersamaku, kau dapat langsung berbagi ratusan miliar. Betapa hebatnya itu aku bahkan tak bisa membayangkannya, kata Li Tianming dengan penuh emosi. Brengsek, Bai Ye memelototi Li Tianming, lalu berkata kepada 6 jiwa bumi kecil, saudaraku, ayo kita bersatu dan hancurkan jalang pemecah belah ini. Belum terlambat untuk bertindak sekarang. Kalau tidak, kalau kau jatuh, hanya aku yang akan berjuang demi keadilan sendirian. Bodoh. Jiwa bumi Xiao Liu melotot. Pergi sana, kau akan mati. Tunggu saja, 1/4 jam lagi, aku akan meremukkanmu di bawah kakiku dan mengubahmu jadi tumpukan kotoran. Malam putih. Benar, bagaimana mungkin manusia bisa menoleransi perundungan seorang orang menyebalkan? Tidak, sama sekali tidak. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan membelamu, kata Li Tianming sambil tersenyum. Tunggu saja aku. Jiwa bumi Xiao Liu memelototi Bai Ye dan datang berlatih bersama Li Tianming. Orang pembawa sial Bai Ye merasa semuanya sudah keterlaluan. Jangan konyol, ayo kita seret dia dulu. Setelah bersimbiosis, bagaimana mungkin dia masih bisa mengalahkanmu? Li Tianming diam-diam berkomunikasi dengan pikirannya untuk menghiburnya. Aku tidak percaya padamu, kata Bai Ye sambil menggertakkan giginya. Begitu selesai berbicara, Li Tianming langsung menangkap 6 jiwa bumi kecil di ibu kota ilahi nomor 2 ini. 27 jiwa bayi kecil itu membawa serta kekuatan kelahiran dan membangun sistem kultivasi bersama Li Tianming. Berkat fondasi Bai Ye, kali ini sangat mulus dan cepat. 6 jiwa bumi kecil langsung bertransformasi dan ranah mereka melonjak. Ia mengerutkan kening, lalu berteriak kaget, jadi, budidaya simbiosis begitu menyenangkan. Li Tianming dan Bai Ye, dari tidak memiliki alam apapun hingga mencapai alam turunan ketiga, jiwa bumi Xiao Liu menghabiskan kekuatan jiwa yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun, tetapi sebagai gantinya ia memperoleh kekuatan alam yang stabil, kokoh, dan lebih kuat. Kekuatan bintang laut jiwa. Terlebih lagi, kekuatan ini secara alami lebih kuat dari yang sebelumnya. Lagi pula, Li Tianming telah membuat banyak terobosan sejak terakhir kali ia menaklukkan Xiao Liu Tianhun. Sedangkan untuk Li Tianming, itu setara dengan mengedit ulang kitab asal Dao Surgawi dan memperkuat kultivasi jiwanya untuk kedua kalinya. Seperti yang diharapkan, kekuatan jiwanya meningkat 3 kali lipat. Belum lagi penyerangannya, setidaknya pertahanannya lebih kuat. Bersama-sama, mereka memiliki total 36 jiwa bayi. Meskipun tidak sebanyak 45 jiwa kehidupan Xiao Liu, mereka masih bisa dianggap setara dengan mereka. Seperti dugaan Li Tianming, setelah jiwa bumi Xiao Liu berkultivasi hingga alam turunan ketiga, ukurannya mencapai 3 kali lipat dari jiwa surgawi. Pada saat ini, di dalam otaknya, tubuh halus Bai Ye dalam kabut merasakan sensasi geli di kulit kepalanya saat dia melihat jiwa bumi Xiao Liu yang kuat dan hampir kokoh di hadapannya. Langit itu ilusi, tanahnya tebal dan ganas, bagaikan tukang jagal yang botak, penuh bekas luka, dan berotot. Tunggu, Bai Ye mengulurkan tangannya, terbatuk, dan berkata, kita ini makhluk-makhluk kacau kuno yang beradab. Kita bukan hanya saudara, tapi juga kembar tiga. Kita seharusnya memiliki kasih sayang persaudaraan yang mendalam. Aku mencium leluhurmu. Ledakan. Jiwa Xiao Liu menerjang maju, menahan Bai Ye dan mulai memukulinya. Bai Ye menjerit. Orang ini terus merajalela sampai sekarang, dan akhirnya dia bertemu dengan lawan yang tangguh.
Tapi dia bukan lawan yang mudah. Meskipun ukurannya kecil, pada dasarnya dia sama dengan dua lainnya. Mereka terpisah dari jiwa yang sama dan memiliki semua kemampuan yang dibutuhkan. Dia hanya akan menderita beberapa kekalahan dalam pertarungan yang benar-benar merepotkan adalah Li Tianming. Hei, kalau mau berkelahi, pergilah dan berkelahi, jangan berkelahi di dalam pikiranku. Tidak, aku di sini. Bodoh, aku akan melawanmu sampai mati. Teriak Bai Ye. Sampah itu harus mati. Jiwa bumi 6 kecil itu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dijinakkan, dan masih melampiaskan semua amarahnya pada Bai Ye. Ya Tuhan, Li Tianming merasa kewalahan. Tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung. Ada 2 harimau di kepalaku sekarang, bertarung di setiap kesempatan. Apa yang harus kulakukan selanjutnya? Lalu saya berpikir, jika jiwa Xiao Liu kembali di masa depan, ia mungkin akan memiliki kepribadian ganda. Wei Seng Moran mendesah saat melihat ini dan hanya bisa terus menggunakan Dewa Hantu untuk melindungi otak Li Tianming. Kalau tidak, dia harus memukuli mereka hingga mengalami cacat mental. Haha, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Karma akan menjadi milikmu. Firefly tertawa terbahak-bahak. Orang pembawa sial, ini semua salahmu sebagai kakak tertua. Semua saudaramu memberontak. Kau tak punya gengsi lagi. Li Tianming tertawa. Yah, kura-kura ini mendukung saudara Ji, kata Lan Huang lemah. Anak-anak yang lebih tua memandang kedua anak kecil itu, yang masing-masing lebih sombong daripada yang lain, lalu mendesah. Tenang saja, semua anak memang seperti ini, kata Jiji menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada dewasa. Setelah keduanya bertarung cukup lama, mereka akhirnya lelah dan beristirahat di dalam pikiran Li Tianming. Li Tianming kemudian bertanya kepada jiwa bumi 6 kecil, apakah kau punya kemampuan khusus sepertinya kau tidak membutuhkan gelembung mimpi itu? Siapa yang menginginkan kekuatan sihir sampah itu? Xiao Liu Dihun mencibir. Oh, kedengarannya kamu sangat kuat, tanya Li Tianming provokatif. Berdengung. Begitu kata-kata itu terucap, 6 jiwa bumi kecil itu mengembun menjadi wujud fisik Li Tianming hampir di depan Li Tianming, dan kekuatan jiwanya sangat dahsyat. Bentuk ini sedikit mirip dengan kesadaran. Ledakan. Pukulan itu mengenai Li Tianming, dan kekuatan jiwanya langsung terpancar. Meskipun tidak dapat melukai Li Tianming dapat merasakan kengerian ledakan kekuatan ini. Hanya orang bodoh yang berpikiran sederhana. Bai Ye mencibir. Haha, 6 jiwa bumi kecil mengangkat alis ke arah Li Tianming, korbankan kesadaran spiritualmu. Oh, hati Li Tianming tergerak, dan ia memanggil pedang ilahi era 10 arah. Kesadaran pedang dengan berbagai warna dan atribut mengelilingi Li Tianming. Pada saat ini, 20 dari 27 jiwa bayi dari 6 jiwa bumi kecil terpisah dan masing-masing memasuki pedang ilahi era 10 arah. Keduanya tiba-tiba menyatu, dan 2 pola bayi putih seperti awan muncul di gagang pedang ilahi era 10 arah. Apa? Li Tianming menggerakkan kesadaran 20 jiwa bumi bayi kecil itu ke depan. Ia jelas merasakan bahwa kesadaran-kesadaran ini memiliki kekuatan pembunuh jiwa yang mengerikan. Esensi roh kesadaran adalah jiwa bumi. Xiao Liu baru ini juga jiwa bumi, pada dasarnya sama, jadi bagaimana mereka bisa digabungkan? Bagi para praktisi kesadaran spiritual, jiwa bumi adalah jiwa serangan. Dan jiwa surgawi adalah jiwa pemahaman. Jiwa kehidupan adalah jiwa kehidupan. Inilah perbedaan antara ketiganya. Dahulu, ketika pikiran miliaran makhluk hidup masih ada, daya bunuh 6 atau 7 jiwa bayi kecil sudah cukup untuk menghabisi Dewa Zeus. Kini, pedang ilahi zaman 10 arahku memiliki 20 jiwa bayi kecil, dan aku masih punya 7 jiwa bayi surgawi kecil dan 7 jiwa bayi duniawi kecil yang tersisa. Siapa yang bisa menghentikan daya bunuh jiwa ini? Li Tianming harus mengakui bahwa kelahiran kembali dan transformasi asal-usul Dao Surgawi, binatang buas kuno yang kacau, sungguh luar biasa. Yang lain hanya punya 1, tetapi ia punya kembar 3. Dengan cara ini, tingkat mematikan kesadaran pasti akan meningkat secara signifikan. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa kesadarannya akan menjadi penghancur jiwa? Sapi, harus diakui bahwa metode ini sangat mengejutkan Li Tianming. Hanya seorang pria biasa yang ceroboh, kata Bai Ye dengan nada menghina. Sampah, cibir jiwa Xiao Liu. Bukankah kau terus memanggil kami ternak sekarang kau juga ternak? Bagaimana perasaanmu? Bai Ye tertawa. Mati, jiwa Xiao Liu menjadi marah dan mulai bertarung lagi. Li Tianming, kepalanya berkata ia tak sanggup menahannya lagi. Kita harus beri nama apa untuk benda ini benar-benar berbeda. Ying Huo juga menyadari bahwa ketiga Xiao Liu itu tidak bisa dianggap sebagai satu individu, mereka hanyalah 3 kehendak. 12 binatang buas kuno yang kacau. Li Tianming sudah memikirkannya dan berkata, sebut saja dia Bailing. Itu menunjukkan kerinduanku pada Xiao Feng. Mereka semua muntah. Jadi, jiwa terakhirnya akan disebut angin putih. Sian-Sian mengerutkan kening. Kedengarannya seperti vitiligo.
Keluar dari sini. Aku hanya berusaha menjaga formasi, kata Li Tianming. Bai Ye, Bai Ling, Bai Feng. Semua sudah selesai. Namaku Bai Ling jiwa bumi ke-6 yang mungil itu tampak kesal. Nama yang tidak masuk akal. Menurutku itu bagus. Nama yang buruk tapi cocok dengan situasinya, kata Bai Ye. Mati. Li Tianming menutupi kepalanya. Dia memutuskan untuk mengabaikan keduanya sepenuhnya. Ngomong-ngomong, apa kau punya kemampuan untuk menghadapi orang di atas Bai Ling, yang senang dengan nama barunya, bertanya pada Li Tianming dengan melotot. Kau tidak kompeten. Tunggulah sedikit lebih lama, kata Li Tianming. Kalau begitu, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Akhir-akhir ini masalah ini terus muncul, agak misterius, dan mungkin ada hubungannya dengan keberadaan di tempat lain, kata Bai Ling dingin. Di tempat lain apa maksudmu? Di atas ibu kota ilahi nomor 9, di dalam laut teratur, masih ada beberapa ruang tempat tinggal beberapa ras, kata Bai Ling. Oh, Li Tianming teringat pada suku lebah teratur dan Kaisar 7. Membuat masalah. Seharusnya ia merasakan tindakanmu di sana, kata Bai Ling. Oke, kita harus melakukannya sesegera mungkin. Li Tianming mengangguk. Naik sekarang pasti berisiko. Ketahuilah bahwa ini pernah terjadi. Fraksimu berubah sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, kau sudah mempertimbangkan kami. Bai Ye kembali menyombongkan diri dan mengejek. Itu karena aku lebih membencinya daripada membencimu. Kau pikir kau siapa, kata Bai Ling sambil terkekeh. Anggaplah aku sebagai saudaramu, kata Bai Ye. Mati, koma. Selanjutnya, saatnya untuk menghasilkan banyak uang. Li Tianming langsung menuju ke wilayah ilahi nomor 4 dan mengepung susunan teleportasi yang turun dari wilayah ilahi No. 5. Dengan cara ini, keempat wilayah suci pertama semuanya menjadi miliknya. Sesampainya di ibu kota ilahi No. 2, Li Tianming merasa sedikit kewalahan melihat 3 ibu kota ilahi yang kosong. Semua klan yang tertib di sini telah dibunuh oleh Bai Ling. Jadi, di mana-mana sangat sepi. Ada banyak sekali reruntuhan turunan dari 3 ibu kota dewa. Bahkan reruntuhan turunan tingkat ke-9 telah diproduksi. Ini berarti kultivasi Li Tianming yang cepat di periode waktu berikutnya terjamin. Dari 1 wilayah dewa menjadi 4 wilayah dewa, telah terjadi peningkatan yang substansial. Panen di masa mendatang dari reruntuhan turunan dan reruntuhan ordo pasti akan mengubah kecepatan peningkatan semua orang di matahari dan kota kekaisaran. Langkah pertama yang paling penting Zizen. Jika dia ingin menjaga 4 wilayah suci, dia harus memiliki kekuatan tempur yang cukup. Dan reruntuhan turunannya adalah kesempatannya untuk tumbuh dengan cepat. Dia sudah berhenti terlalu lama sebelumnya. Setelah mengumpulkan banyak reruntuhan turunan, dia mulai menyerap dan berlatih. Li Tianming perlu menunggu sampai dia mencapai alam turunan ke-9 sebelum dia bisa pergi. Setelah melihatnya duduk bersila di kabut ungu, Li Tianming memiliki waktu luang dan pergi berburu harta karun di ibu kota ilahi No. 4. Melihatnya menyeret 2 Zeus Origins, Bai Ling menyebutkan bahwa Dekan Akademi Ordo Ilahi nomor 4 sebenarnya memiliki cincin Sumeru tingkat Kaisar Tengah di tangannya, yang dapat menahan kekuatan mayat Zeus. Dekannya sudah meninggal. Setelah Li Tianming mendapatkannya, dia mencobanya dan mendapati bahwa itu benar-benar berhasil. Asal-usul Dewa Zeus dari 2 penguasa bintang, Tong dan Zi, dengan mudah masuk. Tahukah kau, cincin ini cukup bagus dan cocok untukmu juga. Li Tianming memegang cincin giok hijau tua dan berkata kepada Wei Sheng Moran. Pakaikan padaku. Wei Sheng Moran menatap matanya. Oke, Li Tianming memegang tangan halusnya. Meskipun dia hanya berjarak 10 meter dan dia harus jongkok, pemandangan itu tetap cukup mengharukan. Wei Sheng Moran meletakkan cincin itu di bawah cahaya mata surga dan tampak sangat bahagia. Dia melirik Li Tianming dan berkata, anggap saja ini sebagai lamaran. Li Tianming tersenyum dan berkata, aku baru saja mengambilnya. Aku agak ceroboh. Tepat saat dia mengatakan ini, terdengar suara mendengung di sisi lain dan semburan kabut ungu bergetar. Zizen menoleh dan berkata dengan dingin, sungguh sia-sia reruntuhan derivatif ini. Sangat menyebalkan. Li Tianming. Selanjutnya, dia tidak membuang-buang waktu lagi, melainkan terbang terus. Setelah sekitar 2 hari, ia langsung mencapai alam turunan ke-9. Jika dia marah dan membuka mata istananya tanpa batas, kekuatan tempurnya mungkin mendekati Zeus. Baru saat itulah Li Tianming merasa lega. Kemudian, tibalah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal lagi. Cepat dan pergi. Zizen menaruh tangannya di belakang punggungnya, menatapnya sedikit, dan berkata sambil cemberut. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku belum melihat adikku, kata Li Tianming. Kamu selalu punya sesuatu untuk dilakukan, kata Zizen. Li Tianming mengerutkan bibirnya. Dia tidak bisa mengatakan lain kali, jadi dia hanya menatap Zizen lama-lama. Lalu dia berkata, jangan khawatir, kamu sudah setua ini, apakah kamu masih takut menungguku sampai kamu tua?
Apakah kamu berbicara bahasa manusia? Zizen melotot padanya, ngomong-ngomong, apakah topeng itu masih ada? Tentu saja, setiap hari aku melihat hal-hal yang mengingatkanku padamu dan bajuku basah oleh air mata, kata Li Tianming sambil tersenyum. Enyahlah, kau sangat membosankan. Zizen terdiam sejenak, lalu berkata dengan serius, oke, sampai jumpa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Li Tianming ingin memeluknya untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi pada akhirnya, yang dilihatnya hanyalah punggungnya. Aku akan datang lagi sesegera mungkin, kata Li Tianming. Karena masih ada monster di atas sana yang belum tertangkap. Zizen berbalik dan bertanya. Tidak, untuk menemuimu, orang pembawa sial kau, koma. Dari mata surga ke dunia bawah kuno, lalu kembali ke deretan 10.000 bintang surgawi. Li Tianming menyerahkan sejumlah besar reruntuhan ordo dan reruntuhan turunan kepada Aurora. Setelah menghela napas sebentar, aku tidak punya pilihan selain pergi. Lagi pula, Wei Sheng Moran dan saudara perempuannya mengikuti, dan mengingat bibinya sekarang tidak sinkron dia hanya bisa menanggungnya. Li Tianming juga ingin pergi ke reruntuhan Yan Huang kuno. Dia sekarang memiliki sejumlah besar reruntuhan turunan dan kehadiran Bailing, jadi dia memiliki ide yang jelas dalam benaknya. Segera, dia kembali ke Sang Xingsu, di atas matahari. Setelah merapikan, Li Tianming bertemu Qin Feng, yang sedang menunggu dengan tenang di langit berbintang. Ayo pergi ke reruntuhan kuno Yan Huang, kata Li Tianming. Tidak ada lubang cacing di tempat itu, dan kita harus melewati bintang Dayan 49. Bisakah kita kembali ke bintang Feng Shen dulu, tanya Qin Feng sopan. Oke, juga, guruku mendengar bahwa aku belum pergi, jadi dia memerintahkanku untuk pergi ke bintang Dayan 49 dan membawa beberapa saudara dan saudari dari klan ilahi Huantian untuk berangkat bersama. Selama Li Tianming pergi ke ibu kota ilahi abadi, Bai Ye terus mengawasi Qin Feng. Ia tahu segalanya tentang Qin Feng, tetapi terlalu malas untuk memberi tahu Li Tianming. Kakak-kakakmu apakah mereka semua dari klan Dewa Langit Fantasi, tanya Li Tianming. Ya, Qin Feng mengangguk. Alam apakah ada Zeus, tanya Li Tianming sambil mengangkat alis. Dewa alam semesta tentu saja tidak ada. Cukup sulit untuk menjadi dewa alam semesta dalam 500 tahun. Tidak banyak dewa alam semesta dalam 500 tahun di 49 bintang Dayan, kata Qin Feng takjub. Mendengar bahwa itu bukan Zeus, Li Tianming merasa bosan. Tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh, membosankan. Meskipun dia mungkin tidak cocok untuk kelompok orang ini. Tidak bisakah aku menjawabnya, Li Tianming bertanya dengan santai. Tidak, kalau aku tidak menerimanya, masa depanku akan hancur. Mereka semua adalah dewa yang mulia, dan kita hanya mengikuti mereka. Dengan latar belakangku, aku bisa menjadi murid Holy Lord hanya karena uang yang diberikan ayahku setiap hari, kata Qin Feng dengan wajah getir. Sepertinya kau hanya seorang sopir di biro ini. Li Tianming tak repot-repot mempermalukannya. Pada titik ini, ia mengangguk dan berkata, baiklah, demi dirimu, aku yang akan mengambilnya. Qin Feng akhirnya merasa lega. Dia mengaktifkan Dewa Maple dan sekali lagi melarikan diri ke lubang cacing. Dalam sekejap, dia menempuh jarak ribuan mil melintasi langit berbintang yang tak berujung dan melewati reruntuhan bintang atas. Tak lama kemudian, kami tiba di 49 bintang Dayan. Pada saat yang sama dia pergi, kapal Dewa Laut Bintang Dingin lainnya telah melayang di dekat 3 bintang Zongtian untuk waktu yang lama. Karena insiden dengan reruntuhan Yan Huang kuno, tak seorang pun datang ke Zongtian Sansing untuk membentuk kembali inti dunia bagi orang-orang di sini. Pada saat ini, di dalam kapal Dewa Laut Bintang, duduk Zeus putih kekar. Dia sudah sangat tidak sabar. Di depannya, sekelompok Zeus sedang berlutut, dan mereka juga sangat ketakutan saat ini. Kau sungguh sia-sia. Kau sudah lama mencari, tapi sia-sia. Suara Zeus putih bagaikan api, membakar gendang telinga Zeus di bawah berulang kali. Ya Tuhan, tenanglah. Kedua orang ini, bersama ratusan juta orang lainnya, menghilang begitu saja. Mereka bahkan mungkin telah pergi ke reruntuhan bintang bawah dan tidak dapat ditangkap sama sekali, kata seorang Zeus dengan gugup. Maksudmu, artefak alam semesta mata langit dunia terapung milikku hilang begitu saja, tanya Holy Lord dengan dingin. Tuan Suci, tolong beri kami sedikit waktu lagi. Semua Zeus bersujud panik, takut mereka akan terinjak-injak sampai mati. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Tuan Suci menghabisi Zeus dalam sekejap. Tidak mudah bagi orang-orang ini untuk menjadi Zeus, dan mereka lebih menghargai hidup mereka daripada siapapun. Oke, aku beri kalian satu kesempatan lagi. Kalau aku datang lagi dan masih belum ada kabar, kalian semua tinggal menunggu ajal. Holy Lord berdiri dengan keras. Di hadapannya, Zeus tingkat pertama ini sekecil kelinci, dan dia bisa membuat mereka berdarah hanya dengan satu langkah. Gulungan. Mendengar teriakan dinginnya, para anggota klan Dewa Perang dan klan Dewa Fantasi dari 3 bintang Zongtian yang masih hidup segera pergi.
Bahkan Dewa Zeus pun berkeringat dingin. Tuan Suci, sebuah bayangan gelap berdiri di samping Dewa Zeus berkulit putih dan bertanya, apakah kita akan berangkat ke reruntuhan kuno Yan Huang? Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Arena Dao Surgawi di tingkat atas dan bawah reruntuhan di sana akan segera tiba. Setiap kali medan perang ini tiba, sekelompok ras inferior yang bukan dari 8 divisi dewa menyelinap masuk untuk menerima benih hukuman surgawi dan menimba pengalaman. Jika aku kembali terlambat, kuota akan direbut oleh ras-ras inferior ini. Apa aku tidak akan muntah darah 4 dewa suci? Suku-suku kecil ini bergantung pada klan langit fantasi kita untuk bertahan hidup, tapi mereka semua sangat jahat dan selalu ingin membuat masalah dan melampaui batas kita. Bayangan itu mencibir. Cepatlah, desak Sang Suci. Ya, aku akan berlayar sekarang. Shadow mengaktifkan kapal Dewa Laut Bintang, melarikan diri ke lubang cacing, dan menghilang. Tidak lama setelahnya, Dewa Maple tidak mendarat di bintang Dewa Maple, tetapi tiba di bintang pendamping lain, nomor 3, yang sangat dekat dengan bintang Dayan 49. Dari posisi ini, Li Tianming hampir dapat melihat menembus kabut dan melihat bintang megah sekelas Wansu. Sekalipun kita hanya melihat puncak gunung es, dunia mewah di mana semua orang adalah dewa masih sangat diinginkan. Seberapa jauh saya dari dunia sumber bintang tingkat ke-8 ini? Li Tianming sendiri bingung. Sekarang dia berada di alam turunan ketiga, tapi tingginya 60 meter. Sulit untuk membayangkan seperti apa dia setelah mencapai alam turunan ke-10. Tunggu sebentar, kata Qin Feng kepada Li Tianming. Ada lebih dari selusin kota yang hancur di bintang pendamping ketiga, yang hampir setara dengan dunia penciptaan. Dewa Maple berhenti di reruntuhan kota pertama. Dilihat dari situasinya, Qin Feng harus pergi ke lebih banyak reruntuhan kota lagi, yang pada dasarnya seperti sopir bas antar jemput. Bukankah mereka punya kapal Dewa Laut Bintang? Apa mereka benar-benar membutuhkanmu untuk mengirimkannya? Tanya Li Tianming tanpa berkata-kata. Meskipun mereka berstatus tinggi, mereka belum tentu memiliki kapal Dewa Laut Bintang kelas Wansu. Bintang Fengshen kami hanya dilengkapi dengan satu, dan umumnya tidak diberikan kepada anak muda di bawah usia 500 tahun. Setelah Qin Feng selesai menjelaskan, ia dengan senang hati keluar untuk menyambut mereka. Tidak lama kemudian, dua anggota klan langit fantasi datang ke kapal Dewa Laut Bintang, disambut oleh Qin Feng dengan anggukan dan hormat. Kedua anggota klan langit fantasi itu lebih mirip Feng Qingyumeng. Mereka berpakaian putih bersih dan tampak sangat berdarah murni. Sekilas, orang bisa tahu bahwa garis keturunan mereka tinggi dan murni. Kenapa ada orang lain di sini? Wanita dari klan Dewa Huantian itu melihat Li Tianming dan yang lainnya begitu dia masuk. Qin Feng buru-buru berkata, ketiganya adalah teman-temanku. Pria itu bernama Lin Feng, dan aku dan dia memiliki ayah yang sama tetapi ibu yang berbeda. Tidak, kami memiliki nama yang sama tetapi nama keluarga yang berbeda. Kami ditakdirkan untuk bersama. Oh, kedua dewa fantasi itu mengangguk. Li Tianming tertegun sejenak. Tidak ada ejekan. Melihat kedua pria itu tidak mengusir Li Tianming, Qin Feng menghela napas lega dan segera memperkenalkan mereka kepada Li Tianming. Saudaraku, mereka berdua adalah Mu Xiaoyu dan Mu Zimomo. Orang tua mereka berdua adalah Dewa Zeus tingkat atas. Qin Feng, diamlah, kata anggota klan Dewa Fantasi perempuan bernama Mu Xiaoyu. Ya. Qin Feng tersenyum canggung dan mengangguk. Ayo kita jemput yang lain. Mu Zi menggenggam tangan Mu Xiaoyu dalam diam. Setelah mereka duduk, mereka saling memandang cukup lama, dengan tatapan penuh kasih sayang, dan seolah tak ada orang lain di mata mereka. Aku mencintaimu, kata Mu Zi dalam hati. Aku juga, kata Mu Zi perlahan. Aku tidak keberatan mengatakannya 10.000 kali sehari, kata Mu Zi dalam hati. Tapi aku ingin mendengarnya 100.000 kali, kata Mu Zi perlahan. Li Tianming dan Wei Sheng Moran. Dia berbisik di telinganya, kalian, klan Dewa Fantasi, agak sakit kepala. Enyahlah. Wei Sheng Moran memelototinya. Ini namanya cinta, apa yang kau tahu? Kau benar-benar playboy. Omong kosong. Li Tianming melirik ke sana lagi. Mencoba memperlakukan cinta sebagai formalitas dan mencuci otak orang berulang-ulang hanya akan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Benar-benar kelompok yang otaknya bengkok. Selanjutnya, beberapa pasang dewa langit fantasi muncul. Mereka memiliki penampilan dan kepribadian yang berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan mereka adalah mereka hanya saling menatap, dengan kasih sayang dan cinta yang mendalam. Li Tianming merasa bersalah ketika melihat ini. Sial, pada akhirnya, sepertinya akulah yang terburuk. Ledakan. Pada saat ini, kapal Dewa Laut Bintang berangkat. Dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk berlayar ke reruntuhan Yan Huang kuno. Saudaraku, Li Tianming memberi isyarat kepada Qin Feng dan berbisik di telinganya, aku punya pertanyaan untukmu. Wei Hao, apa yang akan terjadi jika para dewa fantasi ini curang? Tanya Li Tianming dengan suara rendah. Itu kejahatan yang pantas dihukum mati. Qin Feng terkejut setelah mendengar ini,
lalu berbisik di telinga Li Tianming, 9 klan akan terlibat, dan setidaknya puluhan ribu orang akan mati. Engah, Li Tianming hampir memuntahkan makanannya. Apakah kamu serius? Itu diketahui seluruh dunia, kata Qin Feng. Li Tianming memiliki 1000 kata dalam benaknya, tetapi pada akhirnya, mereka meringkasnya menjadi 2 kata luar biasa. Kapal Dewa Maple yang menuju reruntuhan Yan Huang kuno menjadi sangat sunyi setelah diluncurkan. Qin Feng sibuk bekerja sebagai kusir. Pasangan dewa fantasi itu sibuk menunjukkan kasih sayang mereka. Li Tianming dan Li Qingyu sibuk berlatih di permukaan Laut Bintang. Waktunya terlalu singkat, jadi mereka tidak berani menyerap reruntuhan turunan untuk sementara waktu. Wei Sheng Moran langsung mencerna perintah Tong dan Si. Efisiensinya semakin cepat, bahkan melebihi kecepatan Yan Shengsu. Kali ini, ia lebih tenang dan berlatih tanpa perlu bepergian kemana-mana. Hanya dalam 10 hari, ia berhasil menembus 2 level berturut-turut, menyusul Li Tianming dan adik perempuannya di ranah, dan juga mencapai level ketiga Yan Shengsu. Apakah ini baik-baik saja? Li Tianming menatap gadis kecil yang telah tumbuh setinggi pinggangnya, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan untuk berkata-kata. Dia selalu menjadi yang terburuk. Sekarang setelah dia bertemu dengan Dewa Klan Langit, dia telah mengubah dirinya menjadi seseorang yang memiliki terobosan paling dahsyat. Zizen masih harus menunggu Yan Yansu, tetapi dia langsung memakan orang-orangnya sendiri. Kalau terus begini, tak lama lagi penghalang yang dia dan saudara perempuannya ciptakan akan menghancurkanmu. Ying Huo tercengang dan berbisik genit di telinga Li Tianming. Tidak apa-apa. Li Tianming tidak merasa rendah diri. Lagi pula, fondasi kita kokoh. Katanya diam-diam. Hanya dengan cara ini kau bisa menghibur dirimu sendiri. Bai Ye melihat isi pikirannya dan mengejeknya tanpa ampun. Mati. Bai Ling menungganginya lagi dan terus memukuli otak Li Tianming. Penghiburan diri macam apa itu hanya karena dia kuat, aku juga kuat. Bisa hidup dari nenek-nenek yang tak terhitung jumlahnya juga kemampuanku. Li Tianming tertawa. Kamu menggunakan kata kita dengan sangat cerdik, kata Xian-Xian sambil tertawa. Meskipun Li Tianming senang, ia tahu dalam hatinya bahwa, seperti Zizen, Wei Sheng Moran juga akan menghadapi hambatan, dan hambatan itu adalah di tempat tanpa barisan miliaran makhluk hidup. Li Tianming tidak memiliki latar belakang, dan akan sulit baginya untuk menghabisi Dewa Zeus dari klan Dewa Langit Hantu yang lebih kuat sendirian. Dan kekuatan tempur yang dapat ia gunakan dengan metodenya mengendalikan asal-usul Dewa Zeus tidak cukup untuk menghabisi Dewa Langit Hantu yang lebih kuat. Latar belakang sangatlah penting. Sayangnya, Sang Xingsu bukanlah matahari atau bintang kegelapan, dan tidak memiliki sekte naga Xuan Yuan atau keluarga Dewa Pedang Lin. Li Tianming hanya bisa membangun kekuatannya sendiri dan mengharumkan nama dirinya. Kecuali keluarga Jiang Abadi, yang masih berhubungan dengan Ling Er, bisa membantuku, aku bisa menghabisi banyak dewa langit fantasi tingkat atas terlebih dahulu. Kata Li Tianming. Anak baik, kau benar-benar berbakat. Kau menggunakan kekuatan istri pertamamu untuk menghidupi istri keduamu. Aku menyerah. Ying Huo berlutut. Apakah kau pikir Ling Er akan menghabisi sumber kejahatanmu terlebih dahulu? Tanya Ji Ji dengan nada menghina. Li Tianming tertegun dan berkata dengan malu, aku ceroboh. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan itu. Wei Sheng Moran tidak menyadari bahwa ia telah melakukan begitu banyak komunikasi telepati. Ia berkata dengan suara pelan, perintah kedua Dewa Zeus tingkat 2 ini telah hilang. Sudah sangat baik bagimu untuk mencapai alam turunan tingkat ketiga. Li Tianming mengangguk. Dia mengira Wei Sheng Moran sedang terburu-buru, tetapi tiba-tiba dia terkekeh pelan. Kakak-kakakku bilang padamu untuk tidak cemas, karena aliran air yang stabil akan membawa kesuksesan jangka panjang. Kakak-kakakku sungguh perhatian. Li Tianming merasa lega. Li Tianming adalah pilar sebuah kelompok. Pada akhirnya, laju pertumbuhannya sebenarnya bergantung pada laju pertumbuhan Li Tianming. Kuncinya adalah menenangkan diri dan merenungkan reruntuhan Yan Huang kuno ini. Akan sangat luar biasa jika kita benar-benar dapat menemukan protos Yan Huang yang telah kembali ke alam leluhur. Belum dapat dipastikan apakah berita ini rumor atau benar. Teruslah berlatih dalam beberapa hari ke depan. Li Tianming dan pasangan dari klan Dewa Langit Fantasi telah menjaga jarak satu sama lain selama setengah bulan. Lagi pula, masing-masing dari mereka hanya memiliki pasangannya sendiri di mata mereka, dan mereka bahkan tidak berbicara dengan orang lawan jenis lainnya dari klan Dewa Fantasi. Saya pikir semuanya akan baik-baik saja sampai kami tiba di tujuan, tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak beres terjadi. Hari ini, Wei Sheng Moran menyerap seluruh ordo surga ilusi dan berdiri di dekat Li Tianming tanpa melakukan apapun. Pria pertama dari klan Dewa Fantasi, Mu Zimomo, yang datang, tiba-tiba melihatnya. Dia sedikit terkejut dan bertanya, kamu berhasil menembus 2 level dalam waktu setengah bulan. Dia ingat bahwa pada awalnya, Wei Sheng Moran tampak seperti alam turunan. Wei Sheng Moran tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia mengangguk dan berkata, ya.
Mu Zimomo kini penasaran. Ia mengamati Wei Sheng Moran dari atas ke bawah, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah kau juga anggota klan Dewa Langit Ilusi? Apakah suamimu meninggal? Tidak, jika suamimu meninggal, kau tidak akan bisa menerobos lagi. Jadi, kalian bersaudara. Saudara perempuan merupakan kasus khusus di antara klan Dewa Fantasi dan sangat langka. Kurasa begitu Wei Sheng Moran tidak berani memberitahunya bahwa dia memiliki 49 saudara perempuan. Orang lain dapat menggabungkan dua menjadi satu, tetapi dia dapat menggabungkan 50 menjadi satu. Muzi mendengarkan dalam diam dan tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Wei Sheng Moran lagi. Wanita ramping berambut hijau tua panjang ini memiliki temperamen yang istimewa. Li Tianming tak menyadarinya, tetapi bagi anggota klan Dewa Fantasi lainnya, mereka akan langsung tertarik padanya pada pandangan pertama dan akan sedikit terpana untuk sementara waktu. Wei Sheng Moran merasakan matanya semakin panas, tetapi ia tidak bereaksi. Dalam situasi apapun, wajar bagi seorang pria untuk menatap wanita cantik beberapa kali lagi. Ia tidak bisa menghabisi seseorang hanya karena hal ini. Tapi saat itu juga, tiba-tiba terdengar teriakan keras, bagaikan guntur yang datang tiba-tiba, mengguncang Dewa Maple yang terdiam. Mu Zimomo. Mu Zi mendengar suara ini tanpa suara. Ia seperti tersambar petir dan berbalik dengan kaku. Ia melihat rekannya, Mu Ziyouyu, menatapnya dengan putus asa. Air mata mengalir di wajahnya, tubuhnya yang halus gemetar. Ia berkata dengan sedih dan marah, kau, benar-benar mengobrol dengan wanita lain seperti itu. Wei Sheng Moran tercengang. Kasih sayang obrolan. Apa hubungannya dengan itu? Dia teringat Feng Qingyumeng di Siak Xingsu, betapa menyenangkannya dia. Tetapi dua orang di depannya benar-benar berada dalam suasana pengkhianatan. Berdebar, wajah Mu Zimomo dipenuhi penyesalan. Ia berlutut di depan Mu Ziyouyu dan berkata dengan sedih, Yuyu. Aku salah, aku sangat salah. Aku telah menodai hubungan kita, aku bersalah. Mengingat ini adalah kesalahan pertamaku, mohon maafkan aku. Memaafkanmu tatapan macam apa yang kau berikan padanya tadi. Mu Zi mundur 3 langkah dan menangis sedih. Aku tidak bermaksud begitu. Ada yang salah dengannya. Dia sengaja merayu dan menjebakku. Kata Mu Zi dalam hati. Wei Sheng Moran tercengang melihat ini. Ia agak ragu apakah kedua orang ini serius. Apakah kamu tidak mencari masalah? Ingat bahwa situasi di Huan Tiansheng tidak terlalu dibesar-besarkan, bukan? Akhirnya, Yin Chen di bahunya berkata, benarkah? Dengan kata lain, situasi ini lebih umum terjadi di tempat-tempat seperti Dayan 49 Stars. Kenapa Wei Sheng Moran bertanya dengan tatapan kosong? Huan Tian, klan dewa, semakin baik hubungannya, semakin tinggi kekuatan tempurnya. Semakin tinggi batas bakatnya, jiwa-jiwa saling terhubung. Cinta ini begitu mendalam. Wei Sheng Moran sama sekali tidak iri. Ini jelas semacam belenggu. Semua orang terperangkap dalam sangkar cinta ini, dan masing-masing lebih murni daripada yang lain. Siapa yang menciptakan suasana seperti ini? Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Karena klan Dewa Huantian dibedakan dari Tianjiu, belenggu semacam ini memang dapat menjamin kemurnian garis keturunan mereka, sehingga memudahkan mereka untuk bergabung menjadi satu di masa mendatang. Dia masih linglung, tetapi Mu Ziyouyu benar-benar tampak seperti sedang sakit parah. Dia menatap Wei Sheng Moran dan berkata kepada Mu Zimomo dengan suara tegas, aku akan memberimu 10 napas untuk mencabik-cabiknya segera, kalau tidak aku akan mati bersamamu. Wei Sheng Moran, dia merasa sangat dirugikan. Kedengarannya seperti dia benar-benar telah melakukan sesuatu. Kau, aku akan membuktikan cintaku padamu. Wow. Mu Zimo tiba-tiba berdiri dan berbalik menatap Wei Sheng Moran, hanya ada niat menghabisi di matanya. Ledakan. Dia benar-benar mengerahkan kekuatan Dewa Hantu, membentuk tablet batu pucat, dan datang ke arah Wei Sheng Moran untuk menghabisinya. Dengan kekuatannya, menghabisi seorang kultivator alam turunan tingkat ketiga hanya masalah sesaat. Siapa yang berani menyentuh adikku? Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari belakang Wei Sheng Moyan, dan dalam sekejap, 10 pedang raksasa melesat dari sekitar Wei Sheng Moyan. Pedang-pedang ilahi era 10 arah ini membawa kabut putih tebal, dan intinya adalah kekuatan era 10 arah. Ledakan. Meski itu hanya ledakan sesaat, pedang ilahi era 10 penjuru tetap menghancurkan tablet batu hantu lawan. Ledakan. Mu Zimomo segera menggunakan lebih banyak tablet batu untuk melawan. Namun, ia berhasil memblokir kesadaran Li Tianming, tetapi ia tidak dapat memblokir kemampuan menghabisi jiwa Bailing pada kesadarannya. Pedang dan tablet batu itu bertabrakan, dan energi pedang putih tiba-tiba menembus kepala Mu Zimomo. Kepalanya tiba-tiba runtuh dan jiwa serta tubuh spiritualnya meledak. Ah! Mu Zi berteriak tanpa suara dan hampir terbunuh oleh pedang. Dia menangis dan berdarah, lalu dia merangkak dan berguling kembali ke wanitanya. Kau punya istri, tapi kau mengintip istriku. Kau terus bilang aku mencintaimu,
tapi kaulah yang punya etika pria terburuk. Kau orang munafik yang sok suci. Aku malu padamu dan istrimu. Li Tianming berjalan keluar dari belakang Wei Shengmoyan. Akhirnya ia mendapat kesempatan untuk memarahi panutan etika pria ini. Ada apa? Pergerakan kapal Dewa Laut Bintang yang berisik langsung menarik perhatian semua Dewa Langit Fantasi lainnya. Bersama Mu Xiaoyu dan Mu Zimomo, total ada 5 pasang. Mereka semua berdiri bersama dengan tatapan mata yang sangat dingin. Ada apa wajah Qin Feng berkedut? Ia bergegas menghampiri Li Tianming dan memohon dengan suara pelan, tolong, jangan hadapi mereka. Kau akan mendapat masalah besar. Aku tidak tahu apakah kau bisa mengatasinya, tapi aku tidak bisa. Minggir, Li Tianming melambaikan tangannya dan mendorongnya ke samping. Pada saat ini, anggota lain dari klan Dewa Langit Fantasi juga bertanya kepada Mu Xiaoyu tentang situasi tersebut. Semuanya, ini bukan salahku. Wanita jalang itu memang punya daya tarik. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja. Seru Mu Zi dalam hati. Tidak, tidak. Keempat panutan pria lainnya segera memalingkan muka. Meskipun tidak mungkin untuk dilihat, keputusan mereka secara mengejutkan konsisten. Kakak senior Dongli. Kakak senior Dongli. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Anggota laki-laki dari klan Dewa Fantasi memandang kakak senior Dongli, sementara anggota perempuan memandang kakak senior lainnya. Keduanya adalah pemimpin mereka. Satu bernama Dong Liwu dan yang lainnya Dong Liwu, yang pengucapan dan penulisannya berbeda. Qin Feng juga memperkenalkan mereka adalah anak-anak Dewa Suci. Mereka memiliki status transenden dalam Dewa Maple. Bukan hanya karena identitas mereka, tetapi juga karena wilayah mereka sangat tinggi, mereka adalah setengah dewa kosmik. Dewa Zeus setengah langka adalah alam tempatan 7 bintang pertama kali bertransformasi menjadi Dewa Zeus. Mereka sudah memiliki beberapa partikel neutron, tetapi tatanannya belum ditingkatkan. Kekuatan tempur mereka juga jauh lebih kuat daripada dewa bintang biasa di alam evolusi. Ini adalah keadaan yang sangat kritis. Kekuatan tempur mereka pada dasarnya mustahil dikalahkan oleh pasukan tanpa telekinesis semua makhluk hidup. Mereka juga merupakan 2 orang paling berbahaya di Maple God. Pada saat ini, mereka mengangkat kepala, pria itu menatap Li Tianming, wanita itu menatap Wei Shengmoran. Pembagian kerja masih sangat jelas. Kemudian, mereka mengumumkan hukuman mati untuk Li Tianming dan Wei Shengmoran secara serempak bunuh mereka. Tidak ada omong kosong lainnya. Mereka tidak menghabisinya sebelumnya karena mereka terlalu malas untuk menepis lalat. Namun jika lalat mengganggu Anda harus menyingkirkannya. Tidak, kakak-kakak senior, Qin Feng hampir menangis. Dia tidak peduli dengan kematian Li Tianming, dia takut akan kematiannya sendiri. Gulungan, Dong Liwu mengusirnya. Mereka dikatakan bersaudara, tetapi pada kenyataannya mereka hanya pesuruh yang diutus oleh Tuhan Yang Maha Suci, dan mereka pada hakikat bukanlah orang yang sama. Huan Tian, ini Huan Tian, para dewa, sang master dari Dayan 49 bintang. Setelah menendang Qin Feng pergi, Dong Liwu melihat Mu Zimomo terluka dan tahu bahwa Li Tianming mampu, jadi dia berkata dengan dingin ini, aku akan melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, Wei Shengmoran mengulurkan tangannya dan melambaikannya, dan 2 asal-usul Dewa Zeus jatuh di depan semua orang. Dia menggigit bibirnya dan berkata kepada Li Tianming, sudah cukup, oke. Ya, Li Tianming mengangguk dan tersenyum. Bahkan dia sendiri pun terdiam mendengar hal ini. Terlebih lagi, ada sedikit noda tinta. Dia akan mengancam orang sampai mati hanya setelah beberapa patah kata dan akan memaksa mereka mati jika orang-orang dari klan Dewa Langit Fantasi sedikit lebih normal atau tidak terlalu sakit, mereka tidak akan membuatnya marah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa belenggu Tianjiu agak terlalu menakutkan. Semua generasi mendatang akan berubah menjadi semacam penyakit mental khusus. Orang seperti ini kalau sudah gila ya gila beneran. Saat mereka melihat Wei Shengmoran menghancurkan 2 bola besar itu, mereka merasa seperti tersambar petir. Asal-usul Zeus dari klan Dewa Ilusi kita. Ke-10 orang itu baru saja berteriak kaget ketika Dewa Hantu Catur Surga dan Bumi bergegas datang untuk menghabisi mereka. Setengah langkah menuju Dewa Zeus. Sekalipun alam ini melampaui alam Yan, alam ini masih setengah matang di hadapan kekuatan sejati Dewa Zeus. Ledakan-ledakan-ledakan. Hanya dalam 10 tarikan napas, dia menghabisi mereka terus-menerus. Kalau tidak menghabisi, ya jangan menghabisi. Tapi kalau menghabisi, harus bersih. Satu demi satu orang yang tergila-gila dihancurkan oleh pembunuhan Dewa Hantu ini. Legenda Tianjiu. Bang! Akhirnya, Dong Liwu berani membuka matanya dan melihat Wei Shengmoran, lalu meninggal karena sangat terkejut. Saat beraksi, Wei Shengmoran menggunakan asal-usul Dewa Alam Semesta di tangannya, bagaikan monster tak tertandingi yang muncul dari zaman kuno. Sebagai anggota klan Dewa Langit Fantasi dengan garis keturunan yang sama, mereka secara naluriah mengembangkan rasa takut yang paling nyata terhadap leluhur mereka. Ketakutan ini,
Seperti halnya takdir, tidak dapat dihindari. Begitu hal itu terjadi, itu adalah mimpi buruk yang teramat sangat, bahkan jiwa yang sudah mati pun akan melolong. Ini adalah kematian yang paling menyedihkan. Sudah berakhir. Melihat kejadian ini, Qin Feng berlutut dan berseru, Tuanku tahu mereka berada di Dewa Mapleku, dan dia juga bisa melacak keberadaan Dewa Maple. Dia pasti akan segera datang untuk menghabisi mereka. Li Tianming menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, mengapa kamu tidak kabur saja? 3900.